Kaum muda lekat dengan dunia kaya ide kreatif. Kreativitas muncul dalam berbagai bentuk. Desain pada pakaian adalah salah satunya. Bisnis inilah yang ditekuni Marius Widiarto Wiwit sejak 30 tahun yang lalu. Pelan-pelan namun pasti, Wiwit membangun usaha kaosnya berlabel C59. Kini usaha yang berawal dari sebuah rumah kecil di Jalan Caladino, Bandung maju pesat. Bahkan terbukti mampu bertahan di tengah serangan label-label baru dari Bandung. Rahasia Wiwit hanya satu, jangan berhenti berkreativitas dan fokus pada pangsa pasar yang dituju. Tips inilah yang dibagikan Wiwit pada Adi, seorang wirausahawan muda yang baru saja bergerak dalam industri pakaian. Mungkin 5 tahun mudah-mudahan lebih Adi cepat. udah punya pabrik yang besar gitu ya. Pertamanya gini, kita nggak usah punya banyak orang dulu. Tapi Adi atau saya waktu awalnya tuh bagaimana saya menguasai. Minimal saya juga bisa menjahit, saya bisa menyablon, bisa mendesain. Lantas dari situ bagaimana kita menularkan, memberikan training kepada karyawan kita agar minimal standarisasi pekerjaannya juga cukup baik. Mungkin untuk mencari seorang sarjana itu mudah. Tapi begitu sulitnya saya mencetak seorang tukang jahit yang handal, bagus, yang kemudian dari mungkin kita siap-siap kalau tukang jahit kita diculik sama orang ya. Mas Wiwit masih terlibat nggak untuk proses kreatif dari desain atau segala macam? Kalau terlibat langsung mungkin sekarang sudah berkurang. Tapi saya terlibat langsung pada waktu eksekusi. Jadi kita ada teman kreatif sendiri, dia sudah membuat gagasan, nanti mungkin tinggal terakhir saya yang mengeksekusi. Oke pemirsa, tadi baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan dari bidang usaha kaos, di mana tadi kita sudah melihat dari Bapak Wiwit yang sudah mengembangkan usahanya lebih dari 30 tahun, C59, dan juga kita melihat bagaimana Pak Adi yang baru saja merintis sebuah usaha kaosnya di usia yang sangat muda, 29 tahun. Nah dari tayangan tersebut saya berharap bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita kaum muda untuk kita bisa memberikan satu semangat dan bisa menciptakan satu entrepreneurship di dalam Indonesia. Nah ada 4 tips yang saya ingin bagikan. Tips yang pertama, untuk kita bisa mengembangkan bisnis kaos kita perlu endorser. Dalam artian tokoh-tokoh politik, artis, pengusaha, atau tokoh-tokoh masyarakat yang sudah memiliki jaringan yang cukup kuat, yang sudah memiliki pengaruh yang cukup kuat. Nah kita bisa meminta endorsement dari mereka. Misalkan dalam bentuk tanda tangan, dalam bentuk testimonial. Nah, lalu ada pertanyaan datang kepada saya, bagaimana agar orang besar tersebut mau memberikan endorsement kepada kita, sementara kita punya dana yang sedikit. Kita bisa memberikan paket baju secara gratis atau hubungan baik. Saya percaya dengan goodwill atau hubungan baik, begitu banyaknya artis, begitu banyaknya para tokoh penting bersedia untuk memberikan tanda tangan atau testimonial yang positif. Kemudian tips yang kedua untuk bisa menciptakan satu kesuksesan untuk bisnis kaos adalah kita harus memiliki komunitas online. Kita harus memanfaatkan Twitter, kita harus memanfaatkan Facebook. Kenapa saya katakan komunitas online sangat-sangat bagus? Karena komunitas online adalah komunitas yang saudara semua pemirsa bisa kerjakan dengan modal yang sangat terbatas atau bahkan gratis. Nah dalam komunitas tersebut kita jangan hanya jualan saja. Karena orang tidak mau follow Twitter kita bila isinya hanya jualan. Nah kita bisa memberikan tips-tips bagaimana menciptakan baju, tips-tips fashion. Kemudian tips yang nomor 3, yaitu dengan cara menciptakan kebebasan ekspresi. Nah seringkali ketika kita menciptakan sebuah bisnis kaos, kita hanya menyediakan desain yang sudah jadi. Apa salahnya kalau kita bisa memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mereka bisa menciptakan desain mereka sendiri. Walaupun hasil desain mereka tidak sebagus apa yang kita lakukan, tapi dengan kebebasan ekspresi, kebebasan di mana mereka bisa berkreasi, ini akan menjadi sebuah nilai tambah bagi bisnis kita. Tips terakhir untuk bagaimana mengembangkan bisnis kaos adalah yaitu dengan cara kita bisa melipat gandakan usaha kita. Misalkan contoh, memanfaatkan event-event tertentu. Contohnya adalah event Valentine. Kita bisa buat promo couple misalkan. Ya, sehingga kita bisa jual per paket. Karena kalau misalkan Valentine selalu ada 2 pasangan, cowok dan cewek. Sehingga orang belinya bukan hanya 1 pakaian, tapi bisa paket 2 atau paket 3. Kita bisa memanfaatkan juga misalkan promo tahun baru, kita bisa buat family package atau paket untuk keluarga. Nah, saya percaya 4 tips ini akan menjadi tips yang sangat berguna bagi kita pengusaha muda untuk bisa mengembangkan usaha dari pakaian atau baju. Yang paling penting dalam menciptakan sebuah usaha bukan hanya kerja keras. Kita perlu kerja pintar. Diperlukan kreativitas. Kenapa saya katakan diperlukan kreativitas?
Karena masyarakat, konsumen, tidak lagi loyal terhadap sebuah merek. Masyarakat loyal terhadap inovasi. Ketika banyak orang bertanya bagaimana caranya untuk bisa menciptakan kreativitas, saya ingin mengambil dari sebuah perkataan yang datang dari seorang yang luar biasa bernama Steve Jobs, CEO dari sebuah perusahaan Apple. Nah, Steve Jobs pernah berkata, creativity it's just connecting things. Artinya adalah kreativitas itu bisa diciptakan dengan menghubungkan dua atau lebih hal yang berbeda menjadi satu. Contohnya misalkan untuk gym atau fitness center. Kita bisa menggabungkan fitness center dengan sauna, fitness center dengan misalkan kafe, atau tentu saja kafe yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, saya percaya ini adalah saat yang paling tepat, ini adalah momentum paling tepat untuk kita generasi muda untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Kenapa? Karena lebih dari 320.000 miliarder yang ada di Shanghai, sebuah kota besar di China. Ternyata 60% diantaranya itu di bawah usia 26 tahun. Apalagi penduduk Indonesia, 50% diantaranya di bawah umur 29 tahun. Nah, bagaimana cara kita bisa membangkitkan Indonesia? Tidak ada jalan lain selain lewat generasi-generasi muda. Dan saya percaya, satu pemuda itu adalah Anda. Pastikan Anda menjadi anak muda yang berprestasi dan mengibarkan bendera kewirausahaan. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Tadi kita sudah belajar berbagai macam bidang usaha, tips dan trik. Dari yang pertama kuliner, kemudian kebugaran, dan yang ketiga adalah bidang usaha kaos. Saya percaya para pemirsa akan mendapatkan tips dan motivasi yang untuk bisa mengembangkan usaha kita jauh lebih pesat lagi. Dan saya akan terus berbagi, khususnya di acara berbagi sukses pada episode-episode yang berikutnya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.